Sebelum mulai kisah film ini, alangkah baiknya jika teman-teman ingin menonton, lebih baik saya sarankan untuk menonton film original tahun 2014, kemudian di-compare dengan film remake tahun 2022, di mana sinematografi dari film tahun 2014 rasa sangat lebih mencekam dan cerita psikolog trailer dibumbukan dengan sangat kental dari berbagai macam segi yang akan disampaikan di dalam film tersebut. Film yang akan saya bawakan berjudul Goodnight Mommy, hasil remake dari karya tahun 2004. Kisah ini dimulai ketika kenangan dua orang anak kembar yang bernama Elias dan Lucas yang sedang mengingat bahwa ibunya sering menyanyikan lagu untuk mereka, di mana mereka pergi untuk berkunjung dan menginap di rumah ibu mereka. Elias tampak sedang menggambar di dalam mobil. Dia berinisiatif untuk memberikan gambar itu kepada ibu ketika mereka sampai di rumah ibu mereka, di mana letak rumah tersebut terletak di daerah pedesaan. Ketika sampai di rumah ibu, setelah sampai di rumah, Elias dan Lucas mulai mencoba untuk menyapa ibu. Terlihat bahwa ibu mereka berada di dalam kamar. Terlihat situasi kamar yang gelap dan berantakan. Saat mereka bertemu, ibunya berkata bahwa kalian datang dengan begitu cepat sehingga ia belum bersiap. Tampak ibunya menggunakan masker hingga menutupi seluruh wajahnya. Karena melihat anaknya kebingungan, ibunya mencoba untuk menjelaskan alasan sebenarnya. Dia melakukan operasi plastik ini pada bagian wajahnya agar dia tampak lebih muda. Oleh sebab itu, dia menggunakan seluruh masker pada wajahnya. Ibunya berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebenarnya dia juga tidak mau kalau anaknya melihat kondisinya seperti saat ini. Tanpa sepengetahuan ayah mereka, ibunya melakukan operasi plastik dan dia berkata kepada mereka berdua agar jadikan ini rahasia antara mereka hingga dia pulih kembali. Selama masa pemulihan, ibunya ingin membuat beberapa aturan di dalam rumah. Yang pertama, jangan riak di dalam rumah. Adapun tamu, jangan terlalu lama, hanya bersifat sementara. Untuk tirai harus selalu ditutup karena tidak bagus jika kulit secara langsung. Jangan masuk ke kamarnya ataupun ke kantornya, dan jangan pergi untuk bermain di lambung halaman. Pergi keluar dan bermain. Elias kemudian menyerahkan gambar yang telah dibuat kepada ibunya secara langsung. Setelah seharian bermain di luar, terlihat Lucas dan Elias sedang memainkan handphone. Ibunya berkata, "Sejak kapan kalian mempunyai HP tersebut?" Dan Elias menjawab, "HP itu merupakan bekas dari ayahnya." Kemudian diberikan, punya meminta agar jangan terlalu banyak membuang waktu untuk bermain handphone. Kemudian mereka mengajak ibunya bermain, tetapi dia menolak dengan alasan hari ini terlalu melelahkan. Walaupun tidak ditemanin bermain, terlihat bahwa ibunya membacakan cerita dongeng kepada Elias dan Lucas. Setelah selesai membacakan cerita dongeng, Elias dan Lucas bertanya kepada ibunya mengapa tidak menyanyikan lagu kepada mereka, karena kebiasaan itu selalu dilakukan kepada mereka menjelang saat mereka tidur. Sambil berjalan keluar, ibunya berkata, "Tidak untuk malam ini. Kalian terlalu tua untuk dinyanyikan lagu ini." Sambil berbincang dan berpikir, ada yang berbeda dari ibu mereka. Karena tidak dinyanyikan oleh ibunya, mereka mencoba untuk menenangkan diri mereka dengan cara menyanyikan lagu itu untuk diri mereka sendiri. Shines when skies are gray. You make me happy. How much I love you. My sun shines away. Dan kemudian mereka tertidur. Di pagi hari ketika mereka sedang bermain di halaman, mereka berdua terlihat menuju ke lambung padi yang dilarang oleh ibunya. Elias berinisiatif untuk memasuki lambung itu. Ketika Elias mulai masuk dan mulai naik ke lantai 2, terlihat terdapat beberapa buku komik yang terletak di dalamnya. Dan sambil berjalan menuju ke arah tembok lambung, dia melihat ada bercakan merah pada kayu dan terdapat lubang di tengah kayu itu. Setelah selesai bermain dan ingin meninggalkan lambung itu, ibu Elias mempergoki Elias saat menyelinap keluar. Sambil dimarahin, alasan cari sarung tangan bisbol bekas yang hilang. Belum berhenti memarahi Elias, ibunya mendorong Elias hingga terjatuh dan tangannya berdarah. Mereka kemudian dilarang untuk keluar rumah dan mulai sekarang mereka harus tetap berada di dalam rumah itu. Saat berada di dalam rumah, Lucas mulai membantu Elias untuk membersihkan lukanya. Ketika tidur dan di tengah malam, Elias bermimpi tentang lumbung padi di mana di tempat dia bermain terdapat seorang wanita dengan baju penuh darah. Sambil mendengar letusan senjata, dia kemudian terbangun dari mimpinya. Tidak sengaja dia
ternyata mengompol di tempat tidur yang dia tiduri. Setelah terbangun dan mencoba untuk mengganti spraynya, dia tidak sengaja mendengar ibunya sedang menelepon. Dia mendengar bahwa ibunya sudah tidak kuat mengurus mereka lagi karena dia telah melanggar perjanjian yang mereka buat untuk pergi ke Lambung. Dia menginginkan untuk mereka secepatnya pergi dari rumah itu. Karena hampir ketahuan, akhirnya Elias segera berlari ke kamar dan berpura-pura tertidur. Di pagi harinya, Elias dan Patrick saling berbincang. Elias mulai menceritakan kepada Patrick di mana ibunya ingin mereka tidak bersama-sama karena ibunya tidak menyukai jika mereka berdua terlalu bersama-sama sepanjang hari. Menurut Elias, untuk sekarang ibunya hanyalah berpura-pura untuk menyayangi mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua berinisiatif untuk menyadap pembicaraan ibu mereka dengan menggunakan walkie-talkie dengan cara memasukkan ke bawah tempat tidur secara diam-diam ketika ibu mereka tidak berada di dalam kamar. Ketika mereka menyelinap dan memasukkan walkie-talkie ke bawah tempat tidur, tidak lama kemudian ibunya masuk ke dalam kamar. Mereka berdua pun dengan cepat bersembunyi ke dalam suatu ruangan. Tampak di dalam ruangan itu, Elias menemukan gambar yang dibuat oleh dirinya tetapi telah dibuang di dalam tempat sampah. Tidak disimpan, membuat Elias terlihat sangat kecewa. Sambil berkaca, ibunya kemudian mulai melepaskan maskernya dan menggantinya dengan masker yang baru. Ketika hendak berjalan keluar, ibunya mendapati gambarnya sudah tidak berada di dalam tempat sampah, melainkan di luar tempat sampah. Tanpa berpikir panjang, ibunya langsung merobek gambar itu. Elias pun hanya bisa memandang gambar itu dirobek dari kejauhan. Saat Elias dan Lukas berhasil keluar dari kamar, kemudian mereka berdua berbincang. Elias dan Lukas sangat meragukan bahwa itu merupakan ibu asli mereka. Dan Lukas berkata, bagaimana jika ibu kita menolak menyanyikan lagu untuk kita karena dia tidak mengingat lagu itu, karena itu bukan merupakan ibu kita. Lukas mulai meyakinkan Elias bahwa dia hanya berpura-pura untuk menjadi ibu mereka. Untuk mencari bukti bahwa itu bukan ibu mereka, mereka mulai coba untuk merekam dan melihat perbedaan antara bola mata di video dan bola mata di foto yang ditemukan oleh Lukas. Kemudian Lukas menyuruh Elias untuk segera menghubungi ayahnya karena terdapat perbedaan antara foto dan video, di mana foto memperlihatkan bahwa mata ibunya berwarna hijau, sedangkan pada rekaman terlihat hasil rekaman dengan mata berwarna coklat. Karena curiga, Lukas menyuruh Elias untuk segera menghubungi ayah mereka, tapi tidak terhubung. Di tengah malam, terlihat ibunya sangat tergesa-gesa untuk masuk ke dalam kamar sambil membangunkan Elias. Dia karena tidak memberitahukan handphonenya berada di mana, dia mulai memarahi Elias dan mulai menggelekinya handphonenya ditemukan. Setelah berhasil merampas handphone mereka dikarenakan dia mengetahui bahwa mereka berdua mencoba melaporkan dirinya kepada ayahnya. Ketika di tengah malam, Elias tampak berjaga dengan pistol mainan. Sesaat dia ingin pergi ke kamar mandi untuk kencing, dia penasaran dan mulai memasuki kamar ibunya. Sesaat ibunya tertidur dan menggunakan masker, dia mencoba untuk melepaskan masker itu, tetapi tiba-tiba ketahuan oleh ibunya. Kemudian dia berlari dan segera masuk dan mengunci pintu kamar itu. Karena ibunya sangat marah, dia mencoba untuk membuka paksa kamar mereka dengan menggunakan linggis. To be good to you. I've been understand. Treat me. Your own mother. Ketika bertengkar dengan Elias berdiri dan berkata, "Kamu bukanlah ibuku. Ibuku sangat menyayangi kita berdua." Bukannya meredam emosi, ibunya malah menampar Elias dan tidak lama kemudian Elias diseret ke kamar mandi, kemudian disiram dengan air dingin dan dia dipaksa untuk berkata secara berulang-ulang bahwa dia adalah ibunya. You are mother. You're my mother. Say it. Sambil menangis dan terpaksa, akhirnya Elias mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Kemudian scan berganti ketika ibunya berada di dalam ruangan. Dia mulai melepaskan kulit kaki hingga ke badannya, tampak seperti monster. Tidak lama kemudian
Elias terbangun dan dibangunkan oleh Lukas. Dia menyarankan agar mereka harus kabur malam ini juga. Menurut Lukas, ini bukan merupakan tempat yang aman. Di tengah hujan dan petir yang sangat keras, mereka berdua kemudian kabur dan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kemudian menemukan sebuah rumah dan kosong, dan mereka mencoba untuk beristirahat karena situasi sekarang hujan sangat deras dan belum reda. Saat Elias tertidur, dia mulai bermimpi tentang seorang wanita yang sedang menangis di dalam lambung padi sambil berlumuran darah. Terlihat ada bekas lubang serta noda pada dinding lambung itu. Tidak lama setelah itu, Lukas diperhadapkan dengan ibunya yang berubah menjadi monster dan mencoba mencekiknya. Ternyata dia hanya bermimpi. Dia terkejut bahwa polisi sedang membangunkan dirinya yang berlokasi pada rumah kosong itu. Sambil dilakukan interogasi, mereka berkata bahwa mereka takut dengan seorang wanita yang menggunakan masker. Mereka tidak tahu bahwa siapa wanita itu. Setelah mendengar cerita tersebut, polisi kemudian berinisiatif untuk mengantar mereka pulang ke rumah ibu mereka. Sesaat berada di rumah, mereka berdua kaget karena ibu mereka sekarang tidak menggunakan masker yang seperti biasa dipakainya. Polisi mengetahui bahwa adanya anak kecil yang menyelinap ke rumah kosong itu karena ada laporan dari pemilik rumah yang memiliki sensor gerak. Akhirnya mereka menemukan Lukas dan Elias hingga akhirnya mereka mengantarnya pulang ke rumah ibu mereka. Saat ibunya berbincang dengan polisi bertanya kepada ibunya bahwa mengapa mereka menemukan luka pada wajah Elias, dan ibunya menjawab bahwa tidak sengaja dia terbentur di kolam renang ketika dia sedang bermain. Elias hanya bisa mendengar percakapan antara polisi dan ibunya. Sambil bercerita kepada polisi, ibunya juga bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan ini karena ini sangat menakutkan. Menurutnya, garis antara kenyataan dan fantasi telah menghilang. Setelah percakapan ini terjadi, polisi pun kembali pulang. Tidak lama kemudian, ibunya masuk ke kamar dan menceritakan bahwa dia sudah melepaskan masker ini 3 hari lebih cepat dari seharusnya karena tengah mencari mereka di dalam hujan. Di pagi hari ketika ibunya terbangun, dia sangat kaget dengan posisi tubuhnya terikat pada tempat tidur dan tidak dapat bergerak. Karena tidak percaya dengan perubahan sikap yang ditunjukkan, Elias menjadi semakin curiga dan bertanya di mana ibu asli mereka. Ibunya berkata, jika kamu menghentikan ini sekarang, dia berjanji untuk tidak marah kepada mereka. Sambil mengeluarkan foto, Elias menyebutkan bahwa ibu kami bermata berwarna hijau, sedangkan kamu berwarna coklat. Dia menjawab itu merupakan foto saat dia bekerja, di mana dia menggunakan kontak lens berwarna coklat. Jika tidak percaya, dia bisa pergi dan melihatnya sendiri pada kantong tas ibunya. Karena masih belum percaya, Elias pun mengambil air yang berisikan es, kemudian dia menyiramkan kepada ibunya. Elias berkata bahwa, mengapa kamu merobek gambar dari hadiah yang saya buatkan? Karena ibu mereka tidak akan pernah merobek hadiah yang diberikan oleh mereka. Kemudian sang ibu menangis. Dia hanya meyakinkan bahwa dia itu adalah ibu asli mereka. Karena tidak kehabisan akal, Elias pun mencari kontak lens yang telah disampaikan. Dia tidak menemukan kontak lens tersebut. Ketika Lukas sedang mencari, dia juga tidak menemukan. Lukas selalu meyakinkan bahwa Elias untuk segera dan bergegas cepat keluar dari rumah itu. Dia berinisiatif untuk kabur dengan menggunakan Uber sambil mengepak barang. Mereka berdua berjanji untuk bertemu di depan rumah. Ketika ingin keluar dari rumah itu, dia bertemu dengan polisi yang sebelumnya mengantarnya pulang ke rumah. Para polisi itu bertujuan untuk mengunjungi ibu mereka. Sambil memujuk Elias, Lukas mengatakan bahwa kamu harus mengusir mereka. Karena ibunya mendengarkan bahwa ada yang datang ke rumah mereka saat itu, dia mencoba berteriak, tetapi tidak bisa karena mulutnya ditutup dan tangan beserta kakinya pun diikat. Sambil memberikan alasan kepada polisi, Elias berkata bahwa ibunya sedang pergi ke kota. Karena tidak menaruh curiga, akhirnya sang polisi pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah Elias dan Lukas hendak pergi meninggalkan ibu mereka dalam kondisi terikat, dia mulai merasakan curiga dan tidak percaya dengan perkataan saudara kembarnya Lukas. Untuk membuktikan rasa tidak percaya, Elias pergi dan mengecek tas kepunyaan ibunya. Ternyata dia menemukan soft lens yang disebutkan oleh ibunya. Lukas berbohong kepada Elias sambil berlari untuk menemui ibunya, Lukas, dan berusaha untuk menarik kaki Lukas yang berada di tangga-tangga. Kemudian dia hanya berkata bahwa
Aku hanya ingin coba membantumu, Elias. Setelah sesampai di kamar, Elias langsung membebaskan ibunya. Dia meminta maaf perbuatan itu. Dia menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang selalu disuruh Lukas untuk dirinya. Ia tidak boleh percaya bahwa itu adalah ibu asli mereka. Ibunya menginginkan Elias untuk mengikuti dia untuk pergi ke suatu tempat sambil mengantarkan putra mereka Elias. Mereka berjalan ke arah lumbung padi. Sesampainya di lumbung padi, kemudian ibunya mulai membuka kunci dan mereka mulai memanjat ke lantai 2. Sesaat kemudian, ibunya mulai menjelaskan kejadian sebenarnya. Dia menceritakan dan menunjukkan bahwa kejadian yang sebenarnya Lukas telah tewas, tepatnya di dalam lumbung padi itu. Ada bekas luka tembakan dan noda darah yang berada pada dinding kayu itu. Tempat itu merupakan kejadian ketika di mana mereka bermain waktu kecil. Tidak sengaja Elias mengambil senjata yang dikira kosong dan menembakkannya ke arah Lukas. Karena masih di dalam tahap penyangkalan, Elias berkata bahwa tidak, itu adalah Chad. Ibunya terus berusaha meyakinkan bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi itu merupakan darah, dan Elias tidak sengaja membunuh Lukas saat mereka berdua bermain di lumbung itu. Karena merasa panik dan tertekan, tidak sengaja Elias mendorong ibunya yang menyebabkan dia jatuh hingga terluka parah. Ibunya terlihat tewas di tempat dan Elias hanya menangis. Kejadian terparah ketika tidak sengaja api dari Petromax terjatuh dan menyala. Ketika lumbung mulai terbakar, Elias mencoba untuk membangunkan ibunya, tetapi sudah terlambat. Dia sudah tewas. Apinya sudah mulai menjalar dan membakar lumbung padi itu. Karena panik, dia berlari keluar. Tidak lama kemudian, muncullah adegan kehadiran sang ibu beserta saudara kembarnya yang langsung memeluk Elias. Pada scan terakhir, terlihat bahwa Elias sebenarnya mengalami schizophrenia yang menyebabkan delusi dan halusinasi. Kondisi ini menyebabkan dia selalu melihat Lukas sepanjang waktu dan bersama dengan dirinya. Karena kematian ibunya baru terjadi, dia mulai membayangkan bahwa ibunya berada dengan dirinya. Menurut gambaran Elias, di mana Lukas dan ibunya sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan, yaitu penyayang, lembut, dan selalu mendukung Elias di dalam segala hal. Scan pun berakhir, mereka semua berpelukan walaupun sebenarnya itu adalah ilusi dari Elias yang mengalami gangguan kejiwaan. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share Bilik Rebahan. Tunggulah konten-konten berikutnya.